Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Sahabat PSB yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu sehat walafiat, dilindungi oleh Allah dari segala wabah penyakit, mara bahaya dan kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat PSB, pada kali ini pesan yang ingin saya sampaikan adalah tentang balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Pada episode yang lalu kita sudah membahas tentang definisi apa itu takwa. Kalau sahabat belum melihat, silahkan bisa di search dengan ketik what is takwa. Itulah judulnya. Kesimpulannya dari postingan tentang makna takwa ya, pada episode yang lalu adalah orang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah dengan sangat berhati-hati, ya, berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Artinya perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat PSB yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan saya sampaikan tentang balasan bagi orang yang bertakwa yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya. Ini sebelum kita menyampaikan atau membahas tentang balasan bagi orang yang bertakwa, ini ada satu ayat, ya, di mana ayat ini memberikan cara bagaimana kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Ini adalah salah satu caranya untuk mencapai ketakwaan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183 ini, ya, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi salah satu cara untuk membuat kita menjadi orang yang bertakwa adalah beribadah puasa. Apakah itu puasa wajib atau puasa sunnah? Karena kita tahu bahwa ganjaran atau pahala puasa itu langsung diberikan oleh Allah kepada kita tanpa perantara. Kenapa? Karena puasa itu untuk Allah dan hanya Allah yang tahu bahwa dia betul-betul puasa atau tidak. Oke, baik. Kita akan melihat tentang balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Rabb-mu dan mendapatkan surga yang seluas-luasnya, seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa disediakan oleh Allah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah. Itu yang pertama. Ya, disiapkan surga untuk orang yang bertakwa. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 194, Asy-syahrul haramu bisyahril haram wal hurmatu qisas faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bulan haram dengan bulan haram dan terhadap sesuatu yang dihormati berlaku hukum kisos. Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu maka seranglah dia setimpal dengan serangan terhadapmu. Nah, di akhir ayat, ya, di akhir ayat ini adalah bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 194 ini Allah menyertai orang-orang yang bertakwa. Kita disertai dengan aparat keamanan saja sudah begitu tenang. Apalagi Allah, Rabb semesta alam yang menyertai kita. Masya Allah. Ya, yang pertama surga, yang kedua adalah Allah beserta orang-orang yang bertakwa.
Kemudian di dalam surat Maryam ayat 72. Tsumma nunnajjil ladzina taqaw wa nadharul zalimina fiha jithiya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ya. Jadi Allah akan menolong orang-orang yang bertakwa dari siksa neraka. Yang pertama, siapkan surga. Yang kedua, disertai oleh Allah orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga adalah diselamatkan dari api neraka. Kemudian yang selanjutnya adalah di dalam surat Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan untuk membedakan yang hak dan yang batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Ya. Jadi orang yang bertakwa akan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan yang hak dan yang batil, kemudian dihapuskan kesalahannya dan diampuni dosa-dosanya. Masya Allah, luar biasa. Kemudian di ayat yang lain, ya, di ayat yang lain masih banyak sebenarnya, tetapi inilah beberapa ayat yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi, bahwa keuntungan atau ganjaran atau balasan kepada orang yang bertakwa adalah yang pertama adalah disediakan surga oleh Allah, kemudian disertai oleh Allah, kemudian juga diselamatkan oleh Allah dari neraka, dan yang terakhir dalam dalil ini bahwa Allah akan memberikan kemampuan kepada orang yang bertakwa untuk membedakan yang hak dan yang batil, menghapuskan kesalahan dan mengampuni dosa. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu dekat padamu ya Allah. Sehingga kami dapat melewati dalam fase-fase kehidupan kami menjadi orang-orang yang selamat, kembali kepadamu dengan hati dan jiwa yang tenang dalam keadaan bertakwa, husnul khotimah, akhir yang baik. Amin ya rabbal alamin. La haula wala quwata illa billah. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.